Dewasa. Apa yang terlintas di pikiranmu saat mendengar satu kata tersebut? Tua, cukup umur, beban hidup, atau bahkan konten jorok? Ew. Kalau boleh jujur sih, kata dewasa adalah kata yang paling menakutkan bagiku hingga saat ini. Terlebih aku mulai memasuki tahun quarter life crisis. Ya, umurku memang sih baru 20 tahun, tapi rasanya bayangan mengerikan tentang menjadi dewasa sudah terlalu sesak di kepala. Aku ingat pertama kali seseorang menjadikan kata dewasa sebagai bukti rumitnya hidup saat aku berumur 13 tahun. Bayangkan saja, bocah umur 13 tahun sudah mulai jengah dengan kata dewasa. Saat itu, dia berucap dengan begitu sederhana. Tapi anehnya itu membekas banget di kepala. Nanti, kalau kamu sudah dewasa, kamu pasti paham. Aku ingat saat itu aku menjawabnya dengan marah. Bersungut-sungut mengatakan bahwa aku sudah cukup dewasa untuk memahami semua itu selama dia mau menjelaskan. Tapi kamu tahu dia menjawab apa? Dia tertawa. Mana mungkin aku menjelaskan hal semacam itu ke bocil kayak kamu. Sudahlah, jalani aja masa remajamu dengan bahagia. Jangan terburu-buru menjadi dewasa, katanya. Lalu aku semakin menggerutu karena yang berbicara juga baru menginjakkan kaki di umur 18 tahun. Tapi sudah sok sekali berbicara tentang menjadi orang dewasa. Setelahnya, setiap ada orang yang menasihatiku tentang nanti kalau sudah dewasa pasti paham. Aku langsung meradang. Kehidupanku di SMA berjalan dengan normal. Bisa dibilang itu masa yang paling menyenangkan walaupun menghadapi banyak sekali masalah. Lalu kata dewasa itu hadir kembali saat aku memutuskan untuk gap year. Lagi-lagi orang yang sama seperti 4 tahun lalu yang berbicara. Aku ikut senang kamu sudah lebih dewasa. Itu membuatku berpikir, sebenarnya apa itu dewasa? Terasa begitu dekat, begitu sering dibicarakan oleh sekitar. Tapi aku tidak mengenalnya sama sekali. Kata dewasa masih belum terlalu menggangguku hingga aku menginjak umur 18 tahun. Pelan-pelan, kata kehilangan juga menjadi akrab dengan kata dewasa. Bertubi-tubi aku mengalami kehilangan. Mulai dari barang, hingga seseorang yang sudah dianggap seperti keluarga. Beberapa orang yang pergi memang gak pernah menyebutkan alasannya meninggalkan. Tapi melihat gelagatnya, aku paham. Mereka menganggap dirinya sudah dewasa. Dapat kulihat bahwa salah seorang dari mereka seolah mengatakan, "Hei, aku sudah dewasa. Aku udah gak punya waktu main lagi. Terlebih sama kamu, sama lawan jenis. Ada perasaan seseorang yang harus aku jaga." Dan kemudian dia memblokir semua akun sosmedku. Itu sebenarnya membuatku berpikir, memangnya definisi dewasa itu apa? Apakah menjadi dewasa itu berarti kita harus memangkas semua pertemanan yang sudah terjalin begitu lama? Dan walaupun gak ada perasaan sama sekali di sana. Jika memang ia sudah dewasa, bukankah seharusnya bisa dikatakan lebih baik? Tidak perlu kan sampai harus memutus semua kontak yang ada? Aku bingung. Aku merasa gak salah apapun. Aku gak sedikit pun menggoda lelaki yang sudah kuanggap seperti kakak itu. Dia pun tahu aku sedang menyukai lelaki lain. Kita juga jarang sekali chat semenjak kuliah, apalagi bertemu.
Padahal kita berada di satu universitas yang sama. Sekalipun kita chat, pasti membahas tentang perempuan itu. Dan ya itu biasanya saat hubungan mereka sedang tidak baik. Aku cuma hadir di sana untuk membantu mereka biar segera berbaikan. Lalu ketika bertemu juga selalu bertiga. Aku, dia, dan perempuannya. Aku benar-benar merasa tidak menggodanya. Terlebih berniat merebutnya. Tapi kenapa ia tetap meninggalkanku secara sepihak? Ini terasa tidak adil. Di umur 18 tahun pula, aku mulai mendapatkan tekanan dari banyak pihak. Harus begini, harus begitu, melakukan ini, melakukan itu. Dan semuanya aku terima secara langsung dan tidak langsung. Kalian sebenarnya ngerasa gak sih kalau di sosmed sebenarnya juga menekan kita untuk menjadi good looking, punya kulit glowing, pintar, kaya, terkenal, memiliki banyak teman, keluarga yang harmonis, sukses di usia muda, dan lain sebagainya. Kita tanpa sadar menyerap itu semua sampai kita akhirnya mengkritik apa yang tidak kita miliki. Ketika melihat si A memiliki mata yang indah, kita langsung mematut diri di depan cermin, melihat mata kita yang tidak begitu indah. Kita melihat si B memiliki badan yang tinggi semampai, dan lagi-lagi kita terlihat begitu pendek. Kita melihat si C yang kaya dan tidak kekurangan satupun. Lalu kita melihat diri sendiri yang di akhir bulan hanya mampu makan mie instan. Kita melihat si D yang mendapatkan nilai sempurna, dan kita untuk nggak ngulang aja udah bersyukur. Kita terus melihat orang yang jauh lebih baik, sehingga rasanya melihat pantulan diri sendiri di cermin saja kita sudah nggak mampu. Kita menghakimi dia yang di cermin dengan kamu sudah nggak cakep, nggak tinggi, nggak kaya, nggak glowing, nggak pintar, nggak terkenal, apalagi sukses. Apa sih bisamu? Lalu kita berusaha mati-matian untuk mencapai semua standar itu. Pelan-pelan rasanya menjadi dewasa hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, alih-alih diri sendiri. Iya, aku juga sampai pada tahap itu, dan tanpa sadar, ketika aku gagal memenuhi semua itu, aku jadi menyalahkan diri sendiri. Rasanya ada begitu banyak alasan untuk bersedih, merutuki hidup yang semakin hari terasa makin tidak adil. Ya, pada akhirnya aku sampai pada titik, ternyata aku tidak cukup baik untuk semua orang, sehingga pelan-pelan mereka meninggalkan. Menginjak umur 20, perasaan tidak cukup baik itu justru semakin menjadi-jadi. Semakin sering overthinking, semakin sering bersedih, semakin banyak alasan untuk membenci diri sendiri. Dan dengan begitu banyak kejadian yang aku alami, tekanan yang aku dapatkan, aku semakin benci menjadi dewasa. Aku benar-benar sampai pada tahap kembali menjadi kanak-kanak gak mampu, menjadi dewasa juga gak mau. Rasanya itu seperti makin gak mampu nerima diri yang penuh kekurangan. Di masa pandemi, setelah menyelesaikan studi di semester 4 pada pertengahan bulan Mei lalu, aku jadi punya banyak waktu untuk berpikir banyak hal. Pengalaman baik dan buruk. Seperti kaleidoskop, semua melintas dengan cepat di kepala. Sedikit senang, banyak sedihnya. Jadi overthinking jelas bukan opsi yang bisa dipilih. Ya, itu terjadi begitu saja. Dan pikiran yang kacau balau itu semakin diperparah dengan postingan yang bertebaran di sosmed.
Kemudian aku memutuskan untuk deactivate akun sosmedku selama sebulan. Dan ya selama sebulan itu aku kembali berpikir banyak hal. Bedanya kali ini dengan lebih jernih. Karena nggak terpapar dengan apa yang ditetapkan oleh orang lain. Ya, walaupun aku belum memahami apa makna menjadi dewasa, setidaknya aku mengerti satu hal. Semakin dewasa, semakin banyak yang harus aku terima. Aku harus menerima kalau aku memang gak se-good looking para selebgram, gak sepintar teman-temanku, gak sekaya mereka, gak se-famous, setinggi, se-glowing, selangsing, sebaik, sesukses, dan se-lainnya dibandingkan orang lain. Ya, gak ada salahnya toh dengan itu. Gak semua cabang hidup harus aku menangkan. Aku cuma harus lebih banyak menerima aja. Ya udah, nggak apa-apa gagal, bisa dicoba lagi kan? Ya udah kalau ditinggalin. Atau kalau dia memang ingin menetap, aku tidak bisa memaksanya. Ya udah, mau digimanain lagi? Hidup memang nggak adil. Ya udah, aku memang nggak sepintar dia. Yang penting udah usaha kan? Ya udah. Dan akhirnya kata ya udah menjelma sebagai bentuk penerimaan, rasa syukur, dan cukup atas standar diri sendiri. Karena memang itu yang kita butuhkan. Merasa cukup atas standar diri sendiri, bukan yang diciptakan oleh society. Memang gak gampang untuk merasa cukup atas apa yang telah kita tetapkan sendiri. Tapi ya udah, gak apa-apa. Bisa kita usahakan sering berjalannya waktu. Memang gak mudah untuk merasa nyaman saat kita beranjak dewasa. Tapi ya udah, gak apa-apa. Tumbuh juga butuh waktu kan. Sepertinya aku sudah sama songong ya seperti orang itu. Tapi ya udah, gak apa-apa kan. Kita juga sama-sama berjuang. Ya udah, gak apa-apa. Dijalani aja.